Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung dan berjumpa kembali di video saya ini. Pada hari ini, saya akan melakukan wawancara atau podcast dengan salah seorang pengusaha usaha mikro. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paulus Junior. Nomor induk mahasiswa H1021171002. Saya berasal dari program studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dan di samping saya sudah ada ibu saya sebagai seorang pengusaha usaha mikro. Namun sebelum kita lanjut wawancara, izinkan kepada ibu saya sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Mak. Perkenalkan, nama saya Lili Yuliana Bangkang, umur saya 50 tahun. Oke, terima kasih kepada ibu saya telah memperkenalkan diri. Oke, biar lebih santai, saya panggil dengan Mama saja ya. Oke, jadi Mak, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan berkaitan dengan usaha yang sudah Mama jalankan. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, Mak, apa sih jenis usaha yang dibuka sekarang? Jenis usaha yang dibuka sekarang terutama bahan sembako seperti minyak goreng, gula, snack, dan sebagainya. Usaha sembako berarti termasuk usaha mikro ya, karena masih usaha yang sangat kecil atau warung kecil-kecilan ya. Iya. Oke, jadi ini adalah usaha mikro yang dibuka oleh mama saya, di mana menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya ya, terutama bahan-bahan sembako seperti yang sudah disebutkan tadi. Iya. Lalu usaha ini sudah berapa lama? Dari tahun berapa dimulai? Usaha ini dari tahun 2014. 2014. Berarti sekarang 2020, artinya sudah berjalan 6 tahun ya, Mak ya? 6 tahun, ya. 6 tahun. Berarti sudah cukup lama nih. Iya. Teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi usaha ibu saya sudah bergerak 6 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mak, alamat usaha ini di mana? Di Dusun Air Payun, Dusun Air Payun ya. Desa Malo Jelayan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Oh iya. Jadi alamatnya ini di Dusun Air Payun, Desa Malo Jelayan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalbar ya. Iya. Jadi masih area dekat dengan Kota Bengkayang Iya. sebagai ibu kota dari Kabupaten Bengkayang ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih produk-produk yang dijual? Kan tadi Mama sudah bilang ada minyak goreng, ada gula kan. Nah, selain minyak goreng dan gula, apa-apa saja sih produk-produk yang dijual? Produk-produk yang kami jual di warung kecil-kecilan saya ini seperti rokok, snack-snack, pokoknya 9 bahan pokok lah yang bisa saya jual selama ini di warung. Seperti telur gitu, Mak ya. Telur, Atau mie instan gitu ya. ikan asin dan Iya, sebagainya. ikan asin, ya, mie putih ya. Putih. Intinya berkaitan dengan bahan-bahan pokok ya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, Mak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih memilih jenis usaha ini, penjualan sembako ini? Kenapa tidak memilih usaha yang lain? Karena menurut modal, terutama modal kecil, maka usaha pun dibuka kecil-kecilan saja. Berarti menyesuaikan dengan menyesuaikan modal yang dimiliki, Mak ya. Jadi modal yang menyesuaikan ekonomi.
ekonomi masyarakat di sekitar juga ya, karena masyarakat di kampung juga sangat membutuhkan bahan-bahan sembako ya. Kenapa tidak memilih usaha yang lain? Misalnya jualan pupuk atau jual pakaian gitu. Karena usaha seperti itu modalnya terlalu besar, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Dan juga kalau mungkin dibuka, mungkin orang lebih memilih untuk membeli di pasar ya, atau di kota Bengkayang. Mengingat kalau di kampung kan mungkin harganya lebih tinggi ya, Mak ya. Jadi kalau di pasar mungkin lebih terjangkau harganya kan. Jadi sebaiknya mungkin membuka usaha sembako saja. Iya. Ya. Kalau untuk pembelian bahan sembakonya pasti di pasar, Mak ya. Iya, di pasar. Di pasar. Berarti biasanya sudah ada tokoh langganan dong. Iya, ada. Ada ya. Dalam seminggu biasanya berapa kali ke pasar untuk membeli atau untuk belanja di toko langganan ini, Mak? Dalam seminggu. 2 kali lah 1 minggu, kan menurut penghasilan juga. Seandainya penghasilan ada ya bisa turun, kalau belum ada ya belum turun. Oh gitu. Jadi tergantung keuangan kita lagi, Mak ya, atau tergantung barang-barangnya sudah habis atau masih ada di warung ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika membuka usaha ini, apa sih tantangan yang dirasakan, kesulitan yang dirasakan oleh Mama ketika pertama kali membuka usaha? Persaingan selama saya membuka warung kecil-kecilan ini banyak sekali tantangan, seperti persaingan pembeli karena banyak toko yang buka. Jadi mereka memilih yang mana yang bisa dia beli. Situ ya datang membelikan barang-barang. Oh, dan juga karena masih baru mungkin Dan juga masih baru, mungkin orang belum mengenal barang-barang yang dijual. Oh, jadi mungkin masih fokus ke toko-toko yang lain yang lama ya. Tapi semakin lama perlahan-lahan semakin itu ya. Ya, semakin bisa lah. Konsumennya makin banyak yang minat ya, Mak ya. Iya. Itu karena kita terus berusaha ya, Mak ya. Tetap yakin gitu, Mak ya. Tak yakin. Oke. Lalu kalau boleh tahu nih, Mak, untuk pendapatan per bulan itu kira-kira berapa pendapatan bersihnya saja? Sekitar 1 juta lah kira-kira. Sekitar 1 juta, Mak ya. Bersih. Berarti ya paling tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari ya, Mak ya. Iya. Kebutuhan keluarga. Itulah kira-kira. Dari usaha ini apa sih keuntungan yang diperoleh, Mak? Keuntungan selain pendapatan tadi lah. Keuntungannya, terutama keuntungan yang dapat saya capai, sehingga yaitu pertama-tama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti minuman, makanan, dan sebagainya. Yang kedua, supaya anak-anak betah tinggal di rumah, sehingga mereka bisa untuk melanjutkan usahanya ke depan. Jadi intinya keuntungan ini ya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup ya, Mak ya. Dan juga sekaligus untuk mengajarkan ke kami sebagai anak-anak ya untuk pandai berwirausaha satu saat nanti. Oke, lanjut, Mak, pertanyaan selanjutnya. Ini kan masih masa pandemi COVID-19 dan masih sangat merajalela ya, terutama di Indonesia. Nah, Mama sebagai pengusaha ini, apa sih dampak yang dirasakan? Dampak yang saya rasakan selama ini pengunjungnya sepi, sehingga pembelinya kurang.
dan pemasukan pun lebih kurang. Karena selama ini semua orang penghasilannya terlalu Berkurang lah gitu, berkurang, tidak seperti tidak sebelum. seperti semulanya. Oh iya. Jadi efeknya ya terasa ya Mak ya. Terasa sekali. Misalnya ke pembelinya dulu lah ya, mereka pun pasti juga kesulitan kan untuk memperoleh pendapatan, sehingga mereka pun juga kesulitan untuk berbelanja ya. Jadi efeknya kena ke Mama sebagai pengusaha juga ya, Iya. dimana pendapatan pun tidak stabil atau bahkan cenderung menurun ya Mak ya. Iya. Nah lalu sebagai seorang pengusaha ini Mak, bagaimana cara mengatasinya, strateginya gitu supaya usaha Mama ini tetap berjalan dan berkembang di masa pandemi? Selama ini saya tidak membeli barang yang mahal-mahal. Saya beli barang yang agak murah, yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan anak-anak sekitar. Sehingga uang yang kecil, uang yang mereka dapat sedikit, bisa mereka beli barang yang murah tadi gitu. murah. Jadi menyesuaikanlah dengan kondisi perekonomian kita sendiri ya Mak ya. Iya. Berarti kalau misalnya pendapatan kita cenderung menurun, tidak stabil, ya berarti kita membeli produk-produk yang harganya terjangkau saja Mak ya. Karena bisa membantu masyarakat sekitar lah kalau produk-produk yang lebih murah atau terjangkau. Selain itu apalagi Mak strateginya? Berarti tetap usahanya tetap dibuka ya, full Iya, tak usaha tetap dibuka. dari pagi sampai malam ya Mak ya. Iya. Oh ya, untuk usahanya ini Mak buka dari jam berapa dan tutup jam berapa nih? Wah lupa tadi. Usaha ini dibuka kadang-kadang tidak Tetap kali tidak waktunya. tetap. Kadang-kadang jam 7, Oh, oke. jam 8, sehingga sampai jam 8 malam. Oh, berarti kira-kira 12 atau 13 jam Mak, ya. Iya. Pagi sampai malam ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tanggapan orang-orang di sekeliling atau para tetangga dengan adanya usaha dari Mama ini? Apakah mereka mendukung atau tidak? Mereka semua mendukung karena di samping warung ini semua saudara sendiri dan Orang-orang dekat lagi tuh, Mak, orang-orang ya. dekat semuanya. Oke, berarti ya itu tadi kembali ke tujuan awal ya, bisa membantu mereka Mak ya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka kan. Jadi mereka sangat mendukung. Apalagi kalau mereka mau beli barang-barang yang kecil Mak ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke pasar misalnya kan. Tapi ada juga gak sih Mak yang mungkin kurang suka gitu terhadap usaha Mama ini? Kemungkinan ada. Kemungkinan ya Mak ya. Ya, kita kan tidak tahu pemikiran manusia kan. Iya. Oke. Baiklah Mak, pertanyaan selanjutnya. Target apa yang ingin dicapai oleh Mama terhadap usaha ini? Target yang saya capai terhadap usaha ini, walaupun warung ini tidak begitu laris maju, tapi saya akan pertahankan sehingga dia bisa laris ke depannya. Ada rencana mungkin membuka usaha di perkotaan atau pasar, atau mungkin ingin memperbesar warung ini menjadi toko? Mudah-mudahan ada usaha, mudah-mudahan ada modal. Saya akan usahakan sekarang. Amin. Kita doakan ya teman-teman, semoga ibu saya bisa memperluas, mengembangkan warung atau usaha mikro ini. Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, impian apa yang ingin Mama capai lewat usaha ini? Impian, mimpi, atau apa sih yang ingin didapatkan ke depannya? Didapatkan ke depannya, mudah-mudahan apa
yang kami cita-citakan, apa yang kami usahakan bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi usaha yang lebih luas lagi. Intinya ingin mengembangkan usaha ini Mak ya, menjadi lebih besar lagi ya. Cita-cita. Ya, semoga saja bisa terwujud ya apa yang dicita-citakan oleh ibu saya terkait usaha yang sedang dibuka ini. Kita doakan saja semoga berhasil. Amin. Baiklah Mak, terakhir untuk sesi wawancara hari ini, mungkin Mama bisa memberikan motivasi dan saran kepada para calon pengusaha. Silakan Mak. Kepada pengusaha, saya mohon supaya jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Semoga ke depannya tetap berjalan lancar. Jadi kepada pemula ya, atau mungkin calon pengusaha, atau mungkin yang sudah berusaha berwirausaha tapi masih baru-baru ya, jadi jangan menyerah ya, tetap semangat dan jangan putus asa. Yakinlah bahwa kalian juga bisa untuk berwirausaha, karena berwirausaha itu bisa dikatakan mudah tapi bisa dikatakan sulit. Tapi kalau kita yakin ya Mak ya, kalau kita semangat dan percaya dan berdoa kepada Tuhan tentunya, maka usaha kita bisa berjalan dengan lancar ya Mak ya. Oke teman-teman semuanya, inilah bagian akhir dari rangkaian kegiatan wawancara pada ibu saya sebagai pengusaha pada hari ini. Semoga kegiatan ini dan video ini tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dari saya maupun dari ibu saya sebagai narasumber, karena kami juga manusia biasa. Nah, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang.